menceritakan sedikit tentang proses pemeriksaan kita dan juga alat-alat yang untuk yang pertama mulai dari pendaftaran pernikahan. Pernikahan itu biasanya oleh calon pengantin dilakukan setiap tahun. Jadi begini, pertama itu masyarakat terdaftar di kantor urusan agama untuk melaksanakan acara pernikahan yang dibuktikan dengan surat-surat dari kepala desa. Itu ada model N namanya ya. Jadi ada N8 itu isinya tentang berita acara pemeriksaan perkawinan, itu yang menjadi nama N8. Kemudian juga ada model N2. N2 itu isinya permohonan kehendak perkawinan. Ini sesuai dengan keputusan Dirjen Dinas Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Kemudian ada N4 ya, ada N4 isinya itu tentang persetujuan mempelai laki-laki dan perempuan calon pengantin. Dan juga model-model yang lain itu ada ini tentang surat pengantar perkawinan. Ya, isinya itu N1 itu isinya itu adalah identitas dari calon pengantin. Jadi baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Ada data calon pengantinnya, ada data kedua orang tua dari pengantin, semuanya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, setelah datang ke kantor urusan agama dengan membawa surat-surat N yang dilengkapi pula dengan bukti kependudukan. Jadi ada KTP, fotokopi KTP, ada fotokopi KK, ada fotokopi ijazah. Kemudian juga dilampirkan akte kelahiran beserta pas foto ukuran 3x3 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar. Ini adalah administrasi awal. Jadi model N1, N4, N8 dan sebagainya itu yang menandatangan itu adalah kepala desa. Jadi yang surat pengantar perkawinannya N1 itu dari kepala desa setempat. Dari mana laki-lakinya, dari mana perempuannya di wilayah Kecamatan Gapura. Setelah calon pengantin itu di kantor diantar oleh pembantu KPN namanya Mungkin ya, itu pembantu di tingkat desa. Kalau dulu itu namanya Kaurkesa gitu ya. Setelah mendaftar di sini dibuatkanlah billing dengan staf kami, operator kami, karena sekarang ini menggunakan sistem SIMKWeb. Ya, jadi semua pendaftaran pernikahan itu harus online. Itu harus Online, harus online. Jadi kemudian nanti dimasukkan data-data pengantin itu ke dalam SIMKWeb. Baru nanti muncul bukti penerimaan negara BP, ini PNBP ini. Sistem Informasi PNBP Online atau SIMPONI. Ini yang mengeluarkan ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Anggaran Sistem Informasi PNBP Online SIMPONI. Nah, di sini ada data-data seperti ini. Ini namanya billing. Jadi siapa namanya, kapan harus bayarnya, ini ya. Ini siapa namanya yang kawin, semuanya tercatat di sini.
tanggal berapa dilaksanakan perkawinannya, di sini ada. Kita laporan di sini, namanya ini ada. Ya. Kemudian dibayarkan, dapat kemudian kwitansi seperti ini. Kwitansi ini beserta billing dibawa ke kantor urusan agama untuk dijadikan arsip bahwa yang bersangkutan sudah mendaftar pernikahan. Jadi uang itu tidak masuk ke KUA tapi langsung masuk ke bank yang ditunjuk BRI, BNI atau kantor pos. Nah setelah itu kami memproses, melihat kelengkapan-kelengkapannya. Kalau sudah selesai, jadi minimal pendaftaran dengan pelaksanaan hari H itu adalah 12 hari kerja. Minimal itu 10 hari kerja. Ya. Jadi baru setelah itu dilaksanakan pernikahan. Sedangkan ROFA ini adalah pemeriksaan Jatim. Itu 3 minha itu sudah harus selesai pemeriksaan ROFA-nya. Jadi pengantin itu kami undang ke kantor, kemudian kami periksa tentang kewaliannya, siapa walinya, maharnya apa, dan sebagainya. Nanti kita buatkan papan pengumuman. Bahwa tanggal sekian, hari ini, tanggal ini, jam ini ada seorang wanita yang kawin dengan si fulan, namanya walinya ini. Dicantumkan di papan pengumuman. Setelah itu baru pelaksanaan nikahnya nanti kita datangi ke, misalnya di rumahnya, kami datang ke rumahnya. Misalnya ditaruh di masjid, kita datang ke masjid. Atau misalnya kalau misalnya kawinnya di kantor, ya tentu di kantor. Dan itu 0 rupiah, 0 tanpa harus membayar kalau di kantor. Tapi harus jam dinas. Jadi kalau di luar jam dinas ya nggak bisa. Di luar jam dinas ya tetap berbayar ya. Jadi yang bisa 0 rupiah itu yang dibebaskan itu bagi masyarakat yang kawin di kantor urusan agama di KUA setempat atau di tanah bencana alam dan lain sebagainya, keterangan miskin tidak mampu, itu bisa kami freekan 0. Itu ada aturan dari pemerintah. Baru nanti kita laksanakan pernikahan. 10 hari minimal 10 hari. Itu proses awalnya semacam. Untuk pemeriksaan yang di kantor, Iya, itu namanya ROFA itu. Iya, pasangan sendiri dengan walinya. Dengan walinya kita panggil ke kantor, datang ke kantor untuk kita periksa sebelum hari H. Sehingga pada hari H itu kami sudah bisa membawa surat nikahnya. Langsung setelah akad nikah, surat nikahnya kita berikan. berarti tidak bisa diwakilkan. Oh, nggak bisa. Harus Pasangannya sendiri karena yang tanda tangan di sini, tanda tangan berkas. Nah, ini harus yang bersangkutan. Calon suaminya, istrinya, walinya, saksi-saksinya. Nah, yang ini PPN yang menghadiri, dan PPN ini baru siapa nanti yang hadir. Saya sebagai kepala atau staf saya pembunuh yang harus datang ke sini. Harus ini semuanya wajib ditandatangani oleh yang bersangkutan, para pihak ini, pihak suami, pihak istri, kemudian juga wali. Kalau saksi ini bisa nanti di tempat. Jadi ada lagi. Untuk pelaksanaan akadnya kan sekarang pandemi, itu apa harus bisa di luar atau harus di kantor? Pada saat pandemi, ketika PPKM itu diberlakukan di level kemarin itu ada level 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, ya. Jadi yang level 4 itu bisa dilaksanakan di luar, tapi maksimal 6 orang. Itu ada SE-nya, ada surat edarannya dari Menteri Agama. Ya, itu minimal atau maksimal. Kalau di kantor sama 6 orang, kalau di luar itu 10 orang. Di rumah atau di musola atau di masjid 10 orang maksimal. Di kantor itu 6 orang. Nah, sekarang sudah PPKM pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan itu sekarang sudah kita levelnya adalah level 2, itu sudah diperbolehkan, itu maksimal itu 50 orang. Jadi pada saat pandemi itu dilaksanakan di kantor dengan jumlah orang itu sebanyak 6 orang. Selanjutnya sebelum prosesi akad nikah
biasanya apa yang dilakukan atau dulu bertanya terlebih dahulu sebelum akad nikah? Begini, karena sebelum pelaksanaan akad nikah kita sudah melaksanakan rafah kan? Jadi pemeriksaan itu terkait semuanya, mengenai maharnya, mengenai identitas dirinya, mengenai semuanya terkait dengan persiapan pernikahan. Terutama orang nikah itu kan ditanyakan adalah maharnya apa, menggunakan bahasa apa nanti ijab kabulnya, begitu. Sehingga pada saat pelaksanaan kita sudah langsung action. Kenapa? Karena kita sudah siap dari awal. Jadi lagi bertanya. Cuma paling saya sebagai penghulu menanyakan bagaimana Anda sudah siap, hari ini akan saya laksanakan pernikahan Anda dengan tunangan Anda siap. Nanti saya tunjuk saksi-saksi. Saksi dari pihak pengantin laki-laki siapa? Pihak dari pengantin perempuan siapa? Silakan maju. Kemudian kalau misalnya mau dinikahkan sendiri oleh orang walinya, monggo silakan. Kalau mau diwakilkan kepada guru ngajinya atau guru pondoknya, monggo silakan. Kalau mau diwakilkan dari wali nikahnya kepada saya sebagai naib atau sebagai kepala KUA, monggo juga silakan. Kami tidak. Tapi yang jelas KUA itu datang, punya kewajiban untuk datang, menghadiri, mengawasi dan mencatat pelaksanaan pernikahan itu. Itu tugas dari KUA, di mana penghulu yang seperti saya ini penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA untuk langsung turun ke lapangan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih, mungkin sudah cukup. Cukup ya? Oke, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat ya.